Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di kegiatan diskriminasi yang saya lakukan. Kegiatan diskriminasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas guru penggerak angkatan 9 yang saat ini sedang saya jalani pada modul 1.4, itu tentang budaya positif. Namun sebelum saya mulai pemaparannya, saya mau kasih biar dulu sebelum agak itu sebenarnya apa ya, biar semangat aja gitu. Kalau saya bilang UPTJ SDN 48, jawabannya luar biasa. Bisa Bu? Bisa? Baik, terima kasih. SDN 48 luar biasa. Sekali lagi ya, SDN 48 luar biasa. Terima kasih. Karena waktu yang semakin siang, kayaknya kita screening dulu ya kali ya. Kalau yang viral sekarang ini tadi ada bapak yang mengatakan tentang clue. Jadi saya juga hari ini mau bermain clue. Screening kita tentang clue. Perhatikan clue-nya Bu. Clue-nya itu berpikir sebelum berbicara. Clue-nya berpikir sebelum berbicara. Ini contohnya ya, saya kasih contoh. Saat ini yang ada di hadapan saya adalah pointer. Nah, jadi saya minta kepada ibu atau kalau ada yang lain yang bisa menemukan clue yang tadi saya katakan, berpikir sebelum berbicara. Contoh yang saya berikan tadi adalah di hadapan saya itu ada pointer. Ada yang bisa lagi? Dipersilakan. Clue-nya berpikir sebelum berbicara. Ini pointer Bu. Pointer. Pointer ini ya. Gitu ya. Clue-nya berpikir sebelum berbicara. Baik, Ibu ada yang mau memberikan contoh lain berpikir sebelum berbicara clue-nya? Di hadapan saya ada pointer. Yang lain ada yang bisa? Clue-nya berpikir sebelum berbicara. Di depan saya pulpen warna merah. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Di hadapan saya ada kipas. Fokus. Di depan saya ada fokus. Iya. Dia berpikir sebelum berbicara. Oh, saya fokus seperti itu. Ya, terima kasih. Teman-teman cerita semua. Baik, karena semakin siang, di sini kita kembali lagi pada topik. Saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu dan bapak di sini. Yang terbersih di pikirannya bapak dan ibu tentang budaya positif ini apa? Atau mungkin contohnya, kira-kira budaya positif itu apa sih? Apa sih contohnya? Seperti apa sih budaya positif? Ada yang bisa memberikan tanggapan Bu? Silakan. Iya Bapak. Salah satu. Terima kasih Bu, saya coba menjawab salah satu contoh budaya positif yang telah
disiplin. Terima kasih Bapak. Yang lain Ibu ada yang bisa menambahkan ya? Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Oh ya, bagus. Terima kasih Ibu, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Yang lain Ibu, ayo ada yang bisa menambahkan yang lain? Ya, ini ada. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Iya, berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang lain Ibu, ada lagi. Semakin banyak berarti semakin positif. Semakin banyak budaya positif yang kita lakukan. Hal-hal perbuatan yang menyenangkan. Melakukan hal-hal perbuatan yang menyenangkan. Kira-kira contohnya apa? Hal yang menyenangkan itu apa? Ya sepertinya kita melakukan yang benar. Melakukan yang benar. Contohnya juga tadi speaking kita lakukan itu juga ya kan Bu, itu bisa membuat kita merasa lebih rileks, merasa lebih bersemangat ya kan, dan itu juga akan dirasakan anak-anak jika kita melakukan bersama anak-anak. Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang budaya positif. Kita berbicara budaya positif. Berarti hal-hal yang berbau positif. Banyak hal yang berbau positif ya kan yang bisa kita lakukan terutama di sekolah kita yang tercinta ini. Nah, jadi konsep inti dari budaya positif itu Ibu, yang pertama ada perubahan paradigma pembelajar. Yang kedua ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, posisi kontrol, motivasi hukuman dan penghargaan, dan ada segitiga restitusi. Apa sih ini? Nah, satu persatu nanti akan kita bahas. Yang pertama itu perubahan dengan paradigma baru. Nah, jadi kita saat sekarang ini Bu, itu bukan lagi di zaman yang dulu. Contoh kecilnya kalau dulu jadi SA ya kan. Kalau sekarang enggak, kita sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Arti merdeka di sini ya kan kita benar-benar merdeka, baik gurunya maupun siswanya. Nah, jadi ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ujung-ujungnya kita kembali kepada profil pelajar Pancasila. Tadi di sini saya ada mengatakan pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, disinilah Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu akan sama-sama nantinya di sekolah kita ini akan kita terapkan. Karena itu merupakan bagian dari kurikulum merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang memang kita betul-betul memperhatikan kebutuhan murid. Jadi anak-anak itu nggak lagi kamu harus kerjakan soal ini ya, kamu harus seperti ini ya, tidak lagi seperti itu. Tapi bisa bertanya kepada anak, ini anak maunya gimana. Jadi misal ya contoh pembelajaran berdiferensiasi. Jadi misalnya ada tugas untuk membuat metamorfosis. Nah, itu contohnya. Jadi ini anak kita klasifikasikan Bu. Ini anak maunya tugasnya, kamu maunya buat apa itu tentang metamorfosis? Oh, aku gambar boleh. Oh, boleh. Nah, kamu maunya apa? Bu, saya kayaknya mau membuat cinta bergambar. Boleh Bu, boleh. Ada lagi yang lain, Bu, saya mau buat sebuah narasi. Boleh Bu, boleh. Maka tugas kita sebagai guru pada pembelajaran berdiferensiasi itu mengklasifikasikan mereka. Anak yang seperti ini, anak yang maunya begini kita kumpulkan, anak yang begitu kita kumpulkan. Memang sedikit lebih banyak tugas guru Bu. Namun disinilah bentuk kemerdekaan
belajar. Jadi nggak lagi kita, nah halaman 1 sampai halaman 5 itu ditulis semua, nggak lagi seperti itu. Di situ dia benar-benar berinisiasi. Nah kemudian belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya rasa kalau profil pelajar Pancasila udah nggak asing lagi ya kita dengar pada saat sekarang ini di kurikulum Merdeka. Ini ya profil pelajar Pancasila. Ada 6 buku. Yang pertama itu tingkat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi diharapkan pada profil pelajar Pancasila, anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, berbeda-beda namun tetap bersatu, satu dua dan seperti itu. Seperti yang akan kita lakukan pada hari Sabtu nanti, itu juga muncul dari berkebinekaan global. Jadi anak-anak nggak cuma tahu aku suku Jawa, aku tahu berbeda Jawa, ya seperti itu. Maka kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa walaupun kita beda-beda, banyak suku, banyak agama yang ada, kita tetap satu, kita tetap sama. Maka nanti hari Sabtu, nah itu sambil diperkenalkan sama siswa, ketika melakukan upacara, kita perkenalkan sama siswa pakaian yang mereka pakai. Di situ juga ada wujud berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kalau cerita gotong royong ini nggak cuma bekerja membersihkan halaman sekolah, membersihkan kelas, tidak seperti itu ya Bu. Kira-kira gotong royong ini lebih kepada apa ya Bu? Kira-kira gotong royong yang gimana ini maksudnya? Gotong royong. Ada kira-kira yang memiliki pendapat? Jadi gotong royong di sini maknanya luas sekali. Tidak hanya gotong royong untuk membersihkan halaman ataupun kelas ataupun rumah sekolah. Gotong royong yang dimaksud di sini kita guru beserta siswa kita, murid kita bisa berkolaborasi, bisa bersama-sama, bisa bekerja sama. Nah, di sini yang dimaksud dengan gotong royong. Berkolaborasi untuk apa? Ya untuk mewujudkan sekolah kita, kan seperti itu ya. Nah, kalau nggak ada gotong royong, nggak ada kolaborasi, tidak akan bisa berjalan apa yang akan kita capai. Nah, seperti itu. Kemudian ada kreatif. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya dituntut untuk kreatif. Di situ tadi letak mereka belajarnya. Mereka juga harus kreatif, kemudian harus berpikir kritis. Jadi jangan terus gurunya aja yang tanyakan gitu. Anak-anak, coba kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang membuka pemikiran mereka untuk berpikir kritis. Seperti itu ya. Kemudian ada mandiri. Nah, diharapkan anak-anak kita kelak, anak-anak kita nantinya menjadi anak-anak yang mandiri dan sendiri nggak gitu ya Bu. Mandiri itu berarti tidak tergantung atau tidak bergantung pada orang lain. Maka dia apapun bagaimanapun keadaannya, dia bisa mengatasinya. Apalagi saat sekarang ini zaman itu sudah jauh berubah dari zaman yang dulu ya. Ibu-ibu tentu lebih paham itu bagaimana dulu dan bagaimana sekarang, dan itu sangat jauh berbeda. Maka kita selalu mengharapkan anak-anak kita nantinya dengan profil pelajar Pancasila menjadi anak-anak yang mandiri. Lanjut aja dulu. Mati lampu ada salah teknis ya Bu. Alhamdulillah, nyala lagi lampunya. Nah berikutnya
berjuang di sini. Baik, saya lanjut kembali ya Bu setelah tadi beberapa saat. Yang di sini saya akan mengomongkan sedikit tentang visualisasi teori kontrol. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Ini maksudnya gimana sih? Nah, seperti yang kebanyakan kita lakukan saat sekarang ini, itu kan kebanyakan guru mengontrol murid, kan begitu kan? Murid nggak boleh begini, murid nggak boleh begitu. Kamu harus kerjakan ini sampai selesai. Kamu harus datang tepat waktu, seperti itu. Nah, kenapa saya katakan miskonsepsi? Di sini keempat ilusi ini kita beranggapan bahwa keempat ilusi ini benar, padahal belum tentu. Seperti yang saya katakan, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau kita mengontrol murid, kita katakan pada murid, kamu hari ini tidak pakai sepatu. Nah, seperti itu. Besok harus pakai sepatu kamu. Apakah kira-kira yang kita sampaikan itu benar sama murid? Kira-kira kita sampaikan kepada siswa itu benar atau enggak? Kita langsung bilang, kamu tidak pakai sepatu, besok kamu harus pakai sepatu. Itu kan kita mengontrol murid ya. Anak-anak besok harus membawa buku ini, misalnya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu guru mengontrol murid. Yang kita anggap dengan guru seperti itu, guru mengontrol murid, maka murid akan menjadi lebih baik. Ternyata belum tentu. Ya Bu, setelah guru mengontrol murid, kita berharap ada perubahan, ada perbaikan pada siswa. Padahal kenyataannya tidak. Belum tentu guru mengontrol murid itu menjadi lebih baik. Lantas gimana Bu? Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas harus bagaimana kita sebagai guru. Yang kedua, kritik menguatkan karakter. Ilusi kritik menguatkan karakter. Kita mengkritik siswa. Kamu rambutnya ini kenapa panjang? Gak boleh rambut panjang di sekolah ini. Rambutnya harus dipangkas, harus begini. Panjang lebar kita mengkritik siswa. Yang kita harapkan setelah kita mengkritik, siswa pangkas rambutnya, dia tidak seperti itu lagi. Apakah memang sudah seperti itu? Belum tentu, iya kan Bu? Setelah kita mengkritik dia, apakah dia bakal berubah? Belum tentu. Bisa berubah, bisa tidak. Nah, itu adalah konsep yang salah sebenarnya, yang selama ini kita benarkan. Kritik menguatkan karakter, belum tentu. Yang ketiga, ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini maksudnya gimana? Ilusi penguatan positif. Ini misalnya, nanti nak, kamu kalau dapat ranking 1, ibu belikan sepeda baru. Yang di situ kita berharap dia berpacu untuk bisa ranking 1. Berarti dia melakukan sesuatu itu karena reward yang kita berikan, kan seperti itu ya. Apakah itu berhasil? Belum tentu. Dia melakukan karena akan mendapat reward, ya kan?
Dia melakukan itu karena nanti kalau aku satu aku dapat sepeda baru yang kita anggap itu bermanfaat kepada anak. Padahal belum tentu. Kenapa? Ada hal yang dia lakukan karena sesuatu. Berarti itu tidak dari dalam dirinya. Berarti dia tidak termotivasi dari dalam diri sendiri. Motivasi intrinsik tidak keluar. Dia hanya termotivasi dari luar, motivasi ekstrinsik dari orang tua yang tadi. Kemudian yang keempat, ilusi orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita beranggapan kalau kita minta anak harus melakukan ini, maka dia harus melakukan ini. Termasuk misalnya ini ibu-ibu yang anaknya sudah sekolah ataupun memasuki perguruan tinggi, nah, kamu nanti kuliahnya habis sini ya. Kamu gak mau tahu, pokoknya kamu kuliah nanti harus di sini. Nah, itu kan berarti kita beranggapan orang dewasa berhak memaksa. Padahal sebenarnya belum tentu. Kita paksa dia untuk kuliah, misalnya kuliah di Universitas X. Ternyata di hatinya tidak itu, Bu. Maka dia menjalani hari-hari di Universitas X tersebut, apa ya, acuh tidak acuh. Daripada mamaku, daripada nanti mamaku marah, daripada aku gak kuliah, ya udahlah, justru jadi lah. Alhasil kuliahnya kok tidak tepat waktu. Karena apa? Tidak dari hatinya kuliah itu lagi. Jadi sebenarnya itu juga miskonsepsi. Itu bukanlah hal yang belum tentu benar. Orang dewasa berhak memaksa itu belum tentu benar. Jadi kalau ibu-ibu di sini sebagai guru di SD kita tercinta ini, ada kira-kira yang 4 ini ibu lakukan di sekolah ini. Nah, mari kita berpikir kembali. Oh, ternyata belum tentu ya. Kalau aku begini juga belum tentu murid itu nurut sama aku. Kalau aku begini ternyata belum tentu murid itu akan melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Nah, pada akhirnya kita akan tidak kelas. Namun ini saya paparkan sedikit tentang miskonsepsi teori kontrol. Kira-kira sampai di sini ada nggak Bu yang mau ditanya? Apa kira-kira udah lalu teruskan aja bersidang gitu kan? Bagaimana Ibu? Lanjut? Oke. Nih, teori kontrol. Nggak bisa kenapa ya Bu dari sana, ya kan? Teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi yang saya katakan tentang miskonsepsi teori kontrol. Kita nggak bisa mengontrol orang lain kalau belum muncul motivasi ekstrinsik dari diri sendiri. Kalau hanya motivasi ekstrinsik itu kayak sementara, bersifat sementara. Udahlah, turutin aja daripada aku dukung ibu guru, besoknya dilakukan lagi. Kenapa? Dari luar, bukan dari dalam diri sendiri itu tadi. Itu dia Bu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini dia Bu, ada teori motivasinya untuk memberi hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai sendiri. Nah kemudian ini teori kontrolnya ada model berpikir menang-menang, apa istilahnya win-win solution. Nah seperti itu. Kita kan selama ini berpikiran kalau kita memberikan informasi atau kita menegur siswa, kita merasa itu yang benar, kan seperti itu. Tanpa kita memikirkan sebenarnya anak itu mungkin punya alasan lain kenapa melakukan itu. Anak itu mungkin punya alasan lain kenapa dia bersikap seperti itu. Maka kita harus memiliki teori kontrol. Ini dia ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian realitas atau kebutuhan kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi masing-masing kita Bu, kita memiliki kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira kita bertahan hidup
makan, ya kan? Iya, kalau nggak makan lemas, semangat dia. Bertahan hidup kita memerlukan hal-hal atau sesuatu yang bisa kita lakukan agar kita bisa bertahan hidup. Yang kedua ada penguasaan, ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kita masuk kepada materi disiplin. Coba saya mau tahu dong pendapat ibu-ibu tentang disiplin. Disiplin itu apa sih Bu? Bagaimana sih Bu? Boleh dong kasih pemahaman atau kasih pendapat tentang disiplin. Disiplin itu apa sih? Kita pada ngantuin, untuk kita speaking dulu. Kira-kira apa sih disiplin itu? Ya Bu? Peraturan yang harus kita taati. Yang lain disiplin itu apa sih? Apa disiplin itu? Ayo, ada yang bisa ngasih pendapat yang lain? Kira-kira disiplin itu apa? Tadi kata Ibu Martina, disiplin itu adalah peraturan yang harus kita taati. Yang lain? Bapak boleh juga kalau kasih pendapat, Pak. Menurut saya disiplin itu adalah kesadaran diri sendiri untuk berbuat yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Baik, terima kasih. Baik, kita akan bahas lebih lanjut tentang disiplin. Disiplin itu dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Belajar di sini mengacu kepada disiplin diri. Memang pada akhirnya kembali ke diri sendiri. Jadi disiplin di sini itu untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Jadi disiplin di sini dia tidak harus terus-menerus berkaitan dengan hukuman, tidak seperti itu. Nah, jadi disiplin menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Yang itu nantinya mengacu menjadi disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, ancaman, ataupun hukuman. Maka tadi saya katakan disiplin itu bukan terus tentang hukuman, tidak seperti itu ya Bu. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah kesadaran diri sendiri yang bisa kita lakukan tanpa imbalan, reward, ancaman, ataupun hukuman. Itu disiplin Bu. Jadi kalau kayak kita di sekolah, ini kita di sekolah ya. Di sekolah kita ini, kita berbicara tentang disiplin. Berarti salah satu contoh disiplin yang kita lakukan di sekolah adalah datang tepat waktu misalnya. Kita datang ke sekolah ini paling lama 7.30, kemudian pulang sekolah 12.05. Nah, disiplin itu kalau pada kenyataannya tidak kita timbulkan pada diri kita masing-masing, pada diri kita sendiri, mau sebanyak apapun disiplin yang ada atau aturan yang ada, itu tidak akan bisa dilaksanakan oleh individu-individu tertentu. Maka harus ada kesadaran dari diri kita masing-masing untuk melakukan itu. Jadi kalau sudah timbul disiplin positif pada diri kita sendiri, ini misal ya, ibu kepala sekolah cepat datang ya, aku datang cepat, enak juga kan ibu kepala sekolah datang dulu nanti ke sekolah kan gitu. Nah, kalau kita sudah merasa memiliki disiplin positif, oh, aku kan datang ke sekolah
kita merasa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Berarti kita menghargai diri kita sendiri bahwa memang kita harus melaksanakan itu tanpa kepala sekolah, tanpa teman-teman yang lain. Jadi kita memang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita memiliki kesadaran pada diri kita sendiri. Oh iya, kalau aku terlambat aku malu. Karena muridku aja usul tanpa waktu, masa aku terlambat? Kepala sekolah nggak datang, ini punya urusan. Masa gara-gara kepala sekolah nggak datang, aku juga nggak datang? Nah, tidak seperti itu. Di situ letak disiplin positif kita. Disiplin positif itu bisa terlaksana jika ada motivasi intrinsik dari diri masing-masing. Nggak bisa bu, karena lah ya kan? Karena nggak datang kepala sekolah, aku malas datang lah. Karena itu pulangnya cepat, aku pulang cepat juga lah. Tidak seperti itu. Kita mempunyai tanggung jawab masing-masing di sini. Kita memiliki kesadaran diri kita masing-masing. Nah seperti itu ya bu. Itu kira-kira disiplin positif yang saya maksud di sini. Bapak ada yang mau sampaikan? Pas. Terima kasih. Nah sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini nilai-nilai kebajikan ini bu ada banyak sebenarnya, tapi di sini yang saya ambil 3 aja. Ada profil pelajar Pancasila, ada keterampilan hidup, ada program pendidikan dasar. Ini masih ada beberapa lagi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah kita ambil yang pertama profil pelajar Pancasila. Itu tadi ada 6 ya bu. Ada keimanan dan ketakwaan dan halal mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kalau keterampilan itu dia meliputi dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah yang bagian-bagian dari program pendidikan dasar itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Jadi nilai-nilai kebajikan ini itu juga harus kita kembangkan, dan itu kembali lagi nanti pada akhirnya kita akan mengembangkannya di keyakinan kelas. Nah, tadi saya sempat berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bu, ini dia kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi sudah saya sampaikan juga secara garis besar. Kebutuhan hidup, kita perlu makan, kita perlu apa istilahnya sandang, pangan, pakan gitu ya bu. Nah, itu dia kebutuhan utama tentang bertahan hidup. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Jadi sebenarnya rasa cinta, rasa kasih sayang itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Ibu-ibu suka nggak dicintai? Suka disayangi? Suka, apalagi sama pasangan masing-masing ya kan bu? Yang penting jangan sama pasangan orang ya bu. Kemudian ada power, kekuatan. Jadi kita, kebutuhan dasar kita itu kita butuh kekuatan. Kekuatan segala macam dari sini ya bu, termasuk kekuatan menghadapi segala cobaan dan ujian yang ada di pimpin. Kemudian ada freedom, kebebasan. Jadi iya, betul sekali bu, merdeka. Jadi kebebasan di sini itu lebih ke merdekanya. Nah, anak-anak itu butuh ini bu, kebebasan. Kebebasan yang dimaksud itu bukan berarti dia boleh melakukan hal yang tidak baik di sekolah, tidak. Mereka perlu kebebasan untuk mengembangkan dirinya, untuk memenuhi kebutuhan belajarnya di sekolah. Itu dia maksudnya. Kemudian fun, kesenangan. Gak usah kan anak-anak ya, kita aja suka bersenang-senang ya kan bu. Apalagi kalau banyak duit, terus shopping, wah senang kali memang. Belanja-belanja, healing. Anak-anak jadi sehat ya bu ya. iya, jadi sehat betul pak. Tadi nih malam itu nampak ada merah-merah, cakep banget lagi. Itu kesenangan itu.
Iya. Jadi kalau ada meme di Facebook itu kan sosial media, katanya kalau obat untuk emak-emak ini yang merah-merah itu betul itu. Ya. Nah itu fun, kesenangan. Kalau kita saja membutuhkan kesenangan, maka anak-anak juga demikian. Nah caranya bagaimana? Nah itulah tugas kita Bu. Bagaimana supaya anak-anak itu senang? Ya salah satunya, nah seperti saya lihat di kelas ini ada pojok baca. Kan anak senang kelasnya dibuat sedemikian rupa supaya terlihat menarik. Nah itu kan juga bentuk kesenangan untuk anak-anak. Ah aku besok ke sekolah, enak kali di kelasku. Nah seperti itu. Kelasku ramai, banyak warna. Ini kelasku boleh loh kalau ada tugas itu ditempel di dinding. Itu kesenangan buat anak-anak. Memang kita di sini mengacu kita harus mengetahui kebutuhan belajar anak. Benar-benar Bu, kita harus tahu anak itu maunya apa. Nah ini tadi sempat saya sampaikan motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal itu dari luar, kemudian internal itu dari diri sendiri. Kalau motivasi perilaku manusia eksternal dan eksternal itu dari luar, nah ini dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian karena ini mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi tertentu. Nah seperti yang saya katakan tadi, aku datangnya hari ini, cepatlah ke sekolah. Karena datang sekolah, cepat datangnya. Biar nampaknya dulu pulang cepat. Nah itu dia dari eksternal, ya kan? Dari luar itu. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau tadi mendapatkan imbalan lah mungkin ya, karena dia akan merasa ibu juga ke sekolah rupanya. Itu kan imbalan. Dia ingin mendapatkan sebuah pengakuan kan seperti itu kan. Nah, kemudian menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak-anak, hari ini aku potong kuku lah. Nanti kalau aku potong kuku, dipukul kalau aku sampai cemburu. Nah itu dia karena untuk menghindari hukuman. Padahal seharusnya tidak seperti itu, ya kan? Bukan karena hukuman. Harusnya memang motivasi perilaku manusia itu adalah dari diri sendiri. Bagaimana dia untuk menghargai dirinya sendiri. Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi anak-anak itu pun Bu, bagaimana caranya supaya kita itu anak itu tidak terlambat, bukan karena takut nanti kalau terlambat dihukum ibu, tidak seperti itu. Tapi mereka meyakini bahwa mereka menghargai diri mereka sendiri, sehingga mereka datang tepat waktu ke sekolah. Seperti itu. Itu dia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada yang eksternal, ada yang internal. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kira-kira hukuman, ada nggak ibu yang mungkin memiliki pendapat hukuman itu seperti apa sih? Gitu. Ada nggak? Boleh loh Bu, disampaikan pendapatnya. Kalau hukumanmu yang seperti ini, kalau konsekuensi itu seperti ini, gitu. Boleh Bu disampaikan. Kira-kira hukuman seperti apa ini hukuman? Ada? Hukuman itu melakukan tindakan terhadap seseorang. Yang lain Bu? Hukuman itu kira-kira seperti apa? Atau sikap yang bagaimana yang dikatakan hukuman? Sikap yang bagaimana? Nah, yang dikatakan konsekuensi. Ada yang bisa berikan pendapatnya? Ini Bapak ini diam-diam ini biasanya apa ini? Gimana Pak? Menurut Bapak hukuman dan konsekuensi? Gimana Bu hukuman itu? Hukuman ditimbulkan dari sepihak, sementara konsekuensi ditimbulkan dari dua belah pihak. Baik, kalau menurut Bapak Julham, hukuman itu ditimbulkan sepihak, ya kan Pak? Berarti hanya satu belah pihak aja. Kemudian kalau konsekuensi itu dari dua belah pihak. Kira-kira bentuk hukuman itu seperti apa? Bentuk konsekuensi itu seperti apa Pak? Misalnya yang ngerjain PR, gurunya langsung bilang, diri kamu di sana, jangan masuk. Nah, gitu. Jadi dari gurunya langsung gitu. Sedangkan kalau konsekuensi sebelumnya ada
kesepakatan antara siswa dan murid. Nah, kalau nggak ngerjain besok ini ya konsekuensinya gitu. Jadi udah ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Baik, terima kasih Bapak. Beri aplaus dulu untuk Bapaknya. Iya, hukuman itu memang sepihak ya Bu. Jadi misalnya anak-anak tidak pakai seragam dengan benar atau mungkin tidak pakai ikat pinggang. Kamu ini nggak pakai ikat pinggang, udah kamu sekarang mau bendera. Nah, itu contoh dari bentuk hukuman. Jadi memang dia kalau hukuman ini bisa hukuman menyakiti fisik, bisa juga hukuman menyakiti hati. Apa? Itu hukuman seperti apa? Dari ucapan. Kadang-kadang ya kan hukuman fisik dengan hukuman verbal itu lebih tinggal di hukuman verbal, ya kan? Karena verbal itu jadi dia jadi ingatan. Apalagi kalau anak-anak ya, anak-anak itu ingatannya cukup kuat dibandingkan kita seharusnya. Tapi kalau sekarang anak lain pula ceritanya. Jadi hukuman itu ada yang menyakiti fisik. Contohnya seperti tadi lah. Kamu gak pakai pinggang, kamu hormat bendera sampai pulang sekolah. Itu menyakiti fisik nggak? Menyakiti fisik ya Bu. Salah-salah, rupanya dia gampang ini pula, gampang pasangannya lemas, terus pingsan, tidak ada masalah lagi di sekolah. Kemudian sekarang hukuman verbal dari ucapan Bu. Memang kamu ini, kamu memang dasar kamu ya, karena orang tua kamu seperti ini, makanya kamu begini, diikutkan pula orang tuanya. Nggak boleh Bu, diingat sama anak-anak, ya kan? Saya aja, ini cerita pengalaman ya, saya pernah dulu masih SD tapi ini ceritanya, malah saya mendapatkan hukuman fisik dan hukuman verbal. Hukuman fisik pada saat itu kan jadi ini kan, ya kan? Saya disuruh. Hukuman verbalnya, ibu itu bilang gini, kau bukan tanggung cuma kau yang punya, terus nggak mau kau ke sekolah. Pelit sekali kau jadi orang. Itu kan saya. Sebenarnya itu kalimat itu mungkin biasa disebutkan, tapi anak ingat ya saya ingat sampai sekarang kan gitu kan Bu. Kenapa? Saya tidak terima memang pada saat itu saya lagi main seperti itu. Karena satu, buku yang saya bawa itu adalah buku pribadi saya, buku yang orang tua saya belikan. Ibu itu nggak bawa buku. Terus karena ibu itu nggak bawa buku, dia punya buku saya, karena buku saya punya buku. Dan saya juga nggak mau pada saat itu dia marah sama saya. Kalau kamu punya buku, aku bawa buku. Kok saya yang salah? Dia gurunya nggak bawa buku. Bila saya nggak bawa, saya dimarahin kan gitu. Pakai dicewer lagi, begini kan. Dan itu membekas sama saya sampai sekarang. Dan 6 tahun saya SD baru itu lah Bu. Itu perempuan waktu itu. Adalah pokoknya. Kayaknya itu sekarang udah nggak bisa lagi. Ya, tapi saya masih nggak betul-betul saya ingat itu. Sehat itu ya. Sehat kita datangi dulu. Kayaknya sehat. Itu saya doakan yang terbaik untuk guru saya Bu. Ya kan? Itulah kita. Jadi hati-hati untuk memberikan hukuman kepada anak. Hukuman itu bisa menyakiti fisik, bisa menyakiti hati. Itu ya Bu. Nah, konsekuensi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Julham. Jadi itu terlibat 2 orang. Kamu karena hari ini kamu tidak membawa buku pelajaran, maka tugas kamu Bapak tambah kembali. Kan kemarin sudah Bapak sampaikan kalau tugas tidak dikerjakan, maka tugas kita tambah banyak. Bertambah lagi itu konsekuensi. Jadi kesalahan yang kita lakukan ada imbalannya, tapi sudah ada kesepakatan di antara keduanya seperti itu. Nah, restitusi apa lagi Bu? Restitusi itu nanti Bu. Nanti kita bahas berikutnya ya Bu. Restitusi itu segitiga restitusi namanya. Baik. Nah, coba ini saya mau tahu deh. Ini tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Coba Ibu yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa tadi Bu ini di sini? Apa? Konsekuensi. Kita kunci ya. Kita kunci jawabannya. Kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Kita kunci di sini konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 2 kita kunci ya Bu, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Apa Bu? Hukuman. Nah yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa di sini? Konsekuensi. Hukuman. Ayo, lihat di sini. Mencatat kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita kunci. Nomor 4 konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Ayo, Hukuman. konsekuensi. Apa nih? Kunci masing-masing ya Bu jawabannya ya. Hukuman atau konsekuensi ya. Kunci ya. Kalau kuncinya nggak ada nggak sama saya Bu. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita buka jawabannya. Baik. Iya, ini jawabannya. Mencatat 100 kali. Dalam buku kalimat saya tidak akan mengatakan tadi. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan itu termasuk hukuman. Murid minta untuk push up termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang coret-coret konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Berarti ada kesepakatan di antara murid dan gurunya, ya kan? Maka dia termasuk konsekuensi. Baik, bisa ya Bu kita terima ya. Ini. Nah, ini dia 5 posisi kontrol yang seharusnya ada pada diri kita sebagai guru. Yang seharusnya ada pada diri kita sebagai guru. Namun tidak untuk guru saja saya rasa. Sebagai orang tua juga kita boleh punya posisi kontrol ini. Yang pertama hukum. Kita boleh menjadi seorang penghukum. Kalau yang penghukum itu yang seperti tadi Bu, bisa menyakiti fisik, bisa menyakiti verbal, dan dia melibatkan satu pihak saja. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Itu maksudnya gimana? Nah, contohnya seperti ini, membuat rasa bersalah. Aduh nak, ibu kan udah bilang itu PR-nya dikerjakan. Kamu nanti kalau ibu nggak dikerjakan PR-nya ada panggilan loh. Nah seperti itu. Jadi dia ada merasa, oh iya ya, aku nggak mengerjakan PR nanti ini aku nggak ada nilainya. Dia merasa bersalah sendiri Bu. Nah seperti itu. Jadi kita fungsi kontrol kita bisa sebagai membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Itu gimana Bu sebagai teman? Nah contohnya lagi gini. Nah ini PR-nya kok nggak siap? Iya Bu, saya begini alasan dia. Ayo dong dikerjain PR-nya. Nanti nggak ada kelas loh karena PR-nya nggak selesai. Ya. Jadi lebih lembut ya Bu memang. Itu kita memposisikan diri sebagai teman kepada siswa. Boleh Bu seperti itu, boleh, sangat dibolehkan. Dan memang seharusnya kita seperti itu, kita nggak perlu marah-marah lagi sama siswa Bu. Udah nggak di zaman tahun berapa ya gitu ya. Kita zaman belum merdeka sekarang. Nih posisi kontrolnya, kita boleh sebagai teman. Ayo dong dikerjain dong PR-nya, biar cepat selesai, biar bisa nilai ya. Masa biarin aja ini PR-nya. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kalau
menjadi peraturan sekolah kita, salah satu harus warna hitam. Maka dipakai yang hitam. Nah, seperti itu ya Bu. Itu kalau memantau. Nah, kalau manajer seperti apa? Manajer itu bukan karena manajer dia harus kepala sekolah aja yang punya posisi kontrol kepala sekolah, posisi manajer tidak. Kita sebagai guru juga harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Misalnya Ibu, tadi anak yang pakai sepatu hitam. Kamu kok nggak pakai sepatu hitam sih hari ini? Bapak lihat kamu atau Ibu lihat kamu nggak pakai sepatu hitam hari ini. Tidak boleh seperti itu, nah. Kamu harus pakai sepatu warna hitam. Atau sebenarnya kamu maunya gimana sih? Kan kamu tahu peraturan kita kan? Kita ada bicara, Bu. Itu posisi kita sebagai manajer. Seperti itu kira-kira. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, ayo coba tarik ke diri sendiri. Kira-kira posisi kontrol mana yang sering dipulangkan di sekolah? Ayo, jujur sama diri sendiri Bu. Dari kelima posisi kontrol ini, yang mana kira-kira yang paling sering dipulangkan di sekolah? Menghukum ya Bu. Waduh. Oh teman. Oh bagus teman. Iya teman itu bersorak. Nah, Bu. Iya teman, tapi tetap tahu batasan. Kalau penghukum itu rasanya ya kalau bisa jangan lagi lah ya Bu. Ya kan? Kita punya posisi kontrol yang lain untuk itu. Dalam menyelesaikan masalah tidak harus pakai hukuman, tidak. Yang paling enak itu sebenarnya ya mana yang paling enak kira-kira ya? Pemantau. Kemudian kalau saya lebih suka teman. Karena memantau aja. Pemantau aja ya Bu. Kalau saya memang saya lebih suka posisi kontrol itu menjadi seorang teman. Jadi rasanya lebih terbuka seperti itu. Ketika kita tanya juga anak itu jadi lebih leluasa untuk cerita sama kita kan gitu. Jadi dia harus menceritakan apa alasannya kenapa dia seperti itu. Itu kalau saya. Jadi kalau yang posisi kontrolnya penghukum ini agak-agak dipertimbangkan lah ya Bu, ya kan? Seperti saya tadi itu pengalaman saya. Saya ingat waktu sampai sekarang. Nah itu tadi. Nah kemudian kita ke keyakinan kelas. Bu, ngantuk Bu, ngantuk. Kita screening dulu. Ya. Screeningnya mau screening apa screen? Kita screeningnya ini mau pakai musik, mau gerak-gerak aja atau mau gimana? Gerak-gerak atau mau pakai sini? Gimana? Pakai musik dan gerak-gerak juga. Oh pakai musik tapi gerak-gerak juga. Boleh, sebentar ya. Silakan begitu ya Bu. Karena perjalanan kita hari ini agak cukup panjang. Jam 12 lagi yang itu
cepat dari gerakannya. Disconnected. Jangan. Minjem itu kok ganti ya? Jangan, enggak boleh. Yang ngambil siapa? Enggak, aku kasih nanti cok semua. Ganti Agak panas. Itu rectifies atau tadi katanya? dibalikannya. Rectifies. Siapa? Minta enak, termasuk Jawa dikasih. Bukan kasih sini enak. Kalau nggak bisa sendiri. Connected. Makasih. Kita berdiri ya Bu, kita istirahat dulu sebentar. Oke, ya kita berdiri sebentar Bu. Kita istirahat sebentar. For a child's heart, body, and mind. A Ram Sam Sam from the CD Action Fun Dance by Peringatan pun. Belum peringatan ya? Kita lanjutkan aja lah ya. Lanjut. Nah, baik sekarang saya masuk
aja. Ada yang bisa Bu? Pak? Ya Bu, mengapa peraturan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa kira-kira yang membedakannya? Gimana Bapak? Peraturan kelas itu berbeda-beda. Bisa diganti-ganti kalau berbeda. Kalau tinggal kelas, gimana? Kayak kita semuanya bisa menyatakan. Suaranya dibedakan. Yang lain, ayo Bu, silakan berikan pendapatnya. Mengapa namanya tinggal kelas? Kok nggak peraturan kelas aja sih? Nah, ayo Bapak, gimana Pak? Oke Kak, menurut saya keyakinan kelas itu apa ya, sesuatu yang diyakini, jadi dia lebih mudah untuk dikerjakan, diterapkan gitu. Sedangkan kalau peraturan kelas itu kan aturan dia, jadi bukan sesuatu yang datang dari diri kita, jadi lebih sulit dalam penerapannya. Dan itu biasanya apa ya, bersumber dari orang lain. Tapi kalau keyakinan kelas itu bersumber dari diri kita sendiri, dan kita bisa meyakininya dan melaksanakannya itu lebih gampang gitu. Baik, terima kasih Bapak sudah mewakili ya Bu. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa kok keyakinan kelas? Kok nggak peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu memang berasal dari diri. Nah, itu pentingnya kita sebenarnya membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Fungsinya apa Bu? Ya itu tadi. Kalau kita mempunyai keyakinan kelas bersama murid, nah murid itu lebih gampang kontrol sebenarnya. Karena apa? Keyakinan yang kita buat itu kan juga berdasarkan dari mereka, pendapat mereka, ya kan? Namanya keyakinan kelas. Apa yang mereka yakini untuk dilakukan, untuk diterapkan di dalam kelas. Nah, kenapa bukan peraturan kelas seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Ilham? Peraturan kelas itu bersumber dari orang lain, yang bisa saja kita melaksanakannya dengan terpaksa. Karena apa? Tidak bersumber dari diri kita masing-masing, dari diri sendiri. Peraturan itu bersumber dari orang lain, nah seperti itu. Maka kita memerlukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, seperti itu ya Bu. Dan kita UPTD SMP 8 memerlukan keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah. Apa yang kita yakini bisa kita lakukan secara bersama-sama di sekolah ini. Nah, tadi saya sempat singgung tentang segitiga restitusi Bu. Ini dia, nggak begitu kelihatan ya. Segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan masalah. Tadi ada hukum, ya kan Bu. Kemudian ada konsekuensi. Ada juga segitiga restitusi. Ini gimana Bu segitiga restitusi? Itu di segitiga restitusi ini ada pertama kita menstabilkan identitas. Tidak ada, jadi gini, kalau misalnya anak ada masalah apa, saya nanti videonya ya Bu, anak ada salah, gitu kan? Kita nggak boleh langsung marah-marah. Kita tanya dulu, kita bilang dulu, kita sampaikan sama dia. Ya, ibu juga pernah salah, sama seperti kamu. Kamu pernah kesalahan, ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Namun, coba apakah kesalahan kamu itu benar? Nah, seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, tadi dia sudah guru tadi sudah sampaikan kepada muridnya, ya, ibu juga pernah salah dulu, sama seperti kamu. Kamu salah, tidak ada manusia yang pernah salah, kan gitu. Namun, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Itu dia di validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Apa kira-kira nggak ada cara yang lebih baik yang harus kamu lakukan? Kenapa kamu harus jadi yang seperti itu, kan gitu? Itu dia validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kembali ke keyakinan kelas tadi. Misalnya tadi di dalam kelas kita ada saling menghargai atau menghargai pendapat orang lain, ya kan? Ternyata si anak tadi melanggar. Lalu kita panggil dia, kita lakukanlah ini tadi. Segitiga restitusi. Kemudian untuk poin ketiga, kita tanyakan sama dia, kira-kira apa yang sudah kita sepakati, nak? Menghargai pendapat orang lain dulu, katanya. Kamu sudah melanggarnya tadi kan? Iya Bu. Nah, lalu ada bagaimana? Saya akan mengulangi lagi Bu. Saya berjanji akan lebih menghargai dan menyepakati kesepakatan kelas kita. Jadi sebenarnya seperti itu Bu yang harus kita lakukan di sekolah. Anak-anak sekarang itu nggak bisa lagi, kalau
kelasnya. Yang kedua, kita validasi tindakannya tadi yang salah itu apa. Kita validasi dulu, kenapa dia baru seperti itu. Kita dengarkan dulu alasannya apa. Yang ketiga, tanyakan keyakinannya. Itu sudah menghentikan kelas. Tapi kamu melanggar kan? Harusnya kamu seperti apa? Nah, seperti itu. Itu yang sekarang. Udah enggak, bukan bagian kita lagi untuk marah-marah nggak jelas, ya seperti itu. Nah, kita sampai ke penutup. Sebenarnya ini tadi ada video sebelumnya, video tentang segitiga institusi yang kemarin sempat saya lakukan. Itu ada di ruang ini dan kemudian di ruang perpustakaan, di ruang agama Kristen. Ada kepada saya lakukan, cuma nggak tersimpan, jadi saya tidak sempat putar. Tapi di waktu yang akan datang saya akan putar kembali. Nah, penutupnya Bu, nah ini dia intinya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Dan tentunya posisi kontrol yang tadi seperti kayak ini, mana kira-kira yang tepat seperti itu ya. Bagaimana dirinya sebagai temong. Jadi kita itu Bu, sebagai apa ya, ngomong kita apa namanya, menjaga apa sih bahasanya, ngomong lah gitu kan ya. Bagaimana dirinya sebagai ngomong yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ya Bu semua intinya itu. Jadi budaya positif yang ada di sekolah kita, saya berharap bisa kita kembangkan. Kemudian tentang disiplin positif tadi, tentang posisi kontrol, saya berharap ya kita sebagai guru bisa kita memilahnya posisi kontrol apa yang akan kita gunakan, dan disiplin positifnya itu upayakan itu adalah dari diri, motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan yang disampaikan, kalau tidak ada yang mau ditanyakan boleh, kalau tidak ada ya pas boleh nanti ulang. Seperti itu ya. Oh belum pulang Bu, kita masih ada kita sedikit, masih dulu soal apa masih sempat. Baik, terima kasih Bu. Itu saja pemaparan yang saya sampaikan tentang budaya positif pada modul 1 titik 4 di program Guru Penggerak Angkatan 9. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas partisipasinya. Untuk Bapak dan Ibu guru, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal modul 2. Belum aja. Belum ya? Capek? Oke Bapak Ibu, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Aisyah itu apa ya, kita dapati di program Guru Penggerak. Jadi banyak ilmu yang dapat kita gali di program Guru Penggerak. Salah satunya tadi ini di modul 1. Tahu kenapa dipanggil? Enggak. Tadi ibu nggak sengaja lihat tadi nangis. Nah, si mesin jam tadi tahu salah. Aku tanya tadi, katanya Dewi Bu. Ada apa? Kakak apa nih Dewi? Apa aja? Ya iyalah, kali orang satu dibilang kayak gitu. Dia nangis lah dia. Kakak bilang tuh gak gitu. Kakak bilang tuh ada satu bodoh. Cuma gara-gara salah jawabannya. Jadi menurut kakak yang kakak bilang sama Alia itu benar atau salah? Salah. Nah, apa salah? Saya nggak boleh ya kan? Nah, kita kemarin ada keyakinan kelas. Berarti kakak itu sudah melanggar keyakinan kelas kita ya kan? Apa keyakinan kelas yang kakak langgar? Berarti kakak
tahu. Nah, misalnya orang kakak kalau ada gitu kan coba